hari bertumbuh dan menjadi yang terdepan, perusahaan tidak hanya harus memiliki strategi yang handal dalam memenangkan pasar pelanggan, pasar tenaga kerja, dan pasar investor, tetapi harus memiliki kemampuan melakukan eksekusi strategi yang handal pula. SPAX2, Strategy into Performance Execution Excellence Award, diselenggarakan oleh dua lembaga independen yang kredibel dalam memberikan penilaian terhadap strategi performance management, yaitu GML Performance Consulting bersama majalah Tempo sebagai official media partner. GML Performance Consulting merupakan perusahaan konsultasi manajemen berbasis riset yang telah membantu ratusan perusahaan terkemuka di Indonesia dan di Asia dalam meningkatkan kinerjanya. Tidak selalu begini. Kadang-kadang kita perlu grading tuh, Pak Budi. Misalnya, kalau misalnya telat. Could you explain to your colleagues what your job is? Majalah Tempo merupakan majalah mingguan yang membawakan liputan berita politik, ekonomi, dan investigasi mendalam terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia. Penghargaan SPAX2 memiliki misi untuk mengidentifikasi dan menghargai perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mampu menunjukkan keunggulan dalam memformulasi dan mengeksekusi strategi. Penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan eksekusi mereka, sehingga mampu menciptakan daya saing industri Indonesia yang bertaraf dunia. Pemilihan perusahaan yang akan mendapatkan award melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, Panitia SPAX2 Award melakukan analisis data indeks SPAX2 tahun 2011 sampai 2014 dan data-data sekunder lainnya untuk memperoleh 5 perusahaan tertinggi di setiap kategori industri yang menunjukkan keberhasilan dalam mengeksekusi strateginya. Tahap kedua adalah perusahaan yang memiliki nilai tinggi dari hasil riset kemudian diminta untuk melengkapi dokumen yang dikirimkan ke sekretariat Panitia SPAX2. Tahap ketiga, dari puluhan perusahaan yang telah memasukkan formulir, oleh Dewan Juri diminta untuk mempresentasikan dokumen yang akan dipilih untuk menjadi pemenang penghargaan SPAX2 Award 2015. Makanya internal audit harus jalan terus-menerus dan kita disiplin untuk nominasi. Kita libatkan mereka semua, sehingga mereka paham, boleh mengkritik, boleh memberikan masukan. SPAX2 Award 2015 memberikan beberapa kategori penghargaan. Best of the Best across all industries, the Best in Innovation Excellence, the Best Chief Strategy Execution Officer, the Best Strategy Execution Officer, the Best in Two-Wheel Financing Industry, the Best in Four-Wheel Financing Industry, the Best in Coal and Mineral Industry, the Best in Pharmaceutical Industry, the Best in Air Transportation Industry, the Best in Land Transportation Industry, the Best in Distribution and Logistics Industry, the Best in General Insurance Industry, the Best in Banking Industry, the Best in Property Industry, the Best in Risk Management Strategy, the Best in Corporate Sustainability Strategy. Para dewan juri mewakili industri cross-sektoral, media massa, konsultan, akademisi, dan para praktisi. Belum bikin sesuatu yang signifikan. Mereka presentasinya itu banyak bolongnya. Kalau dia kan hanya value chain untuk membawa ke ini, ke bawah. Nggak terlalu gitu, they more on business gitu ya. The best strategy. Mereka menilai berdasarkan pada 5 tahapan dalam SPAX2, yaitu formulasi strategi, pemetaan strategi,
penyelarasan organisasi, eksekusi operasional, pemantauan dan penyelarasan kembali, ditambah komitmen kepemimpinan dalam implementasi kelimanya. Aspek inovasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa keadaan ekonomi tahun 2015 ini tidaklah terlalu menggembirakan. Dan itulah yang rupanya mendorong sejumlah perusahaan untuk melakukan inovasi dengan sangat kreatif. Inovasi menjadi sesuatu yang benar-benar direncanakan oleh perusahaan, sengaja ditumbuhkan dari bawah, dan bahkan banyak perusahaan yang juga memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah menemukan inovasi-inovasi yang kreatif. Ajang Specs2 Award pada tahun ini merupakan ajang yang sangat menarik karena sama seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak peserta yang merupakan market leader dalam industrinya yang ikut dalam ajang ini. Dan yang menarik juga adalah bahwa peserta-peserta yang ikut pada tahun ini semakin banyak yang menggunakan sistem manajemen yang baku seperti PDCA, Balance Scorecard, ataupun Six Sigma. Dan kita melihat bahwa meskipun mereka menggunakan sistem-sistem yang best practice, tidak mengurangi kemampuan mereka untuk berinovasi dalam mencari hal-hal yang baru yang membuat mereka lebih unggul dalam mengadopsi sistem manajemen tersebut. Misalnya, mereka menggunakan cara untuk memonitor kinerja mereka dengan menggunakan fitur-fitur emoticon, sehingga review kinerja menjadi sesuatu yang fun dan menarik. Dan kita bisa melihat sekarang bahwa gabungan daripada disiplin dalam eksekusi sistem yang bagus dan inovasi dapat digabungkan untuk menjadikan organisasi menjadi execution winners. Terlihat sekali bahwa perusahaan-perusahaan yang unggul ternyata adalah karena mereka mempunyai komitmen yang sangat tinggi di dalam melakukan corporate values. Jadi dengan adanya corporate values, dengan adanya budaya perusahaan, itu menurut saya merupakan dasar daripada perusahaan di dalam melaksanakan strateginya sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Budaya perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku daripada budaya itu. Karena itu adalah satu kesatuan yang sangat penting, adalah a dedicated and passionate people, competent people di dalam perusahaan yang bekerja berdasarkan values yang juga common values bagi perusahaan tersebut. Saya ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan award dari Spec2 pada tahun ini. Terima kasih. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu strategi. Saya perhatikan beberapa perusahaan yang sangat berhasil dalam implementasi strateginya menerapkan beberapa konsep yang saya bisa bilang adalah leadership ala Indonesia. Yang pertama adalah pemimpin itu harus dapat memberikan role model, yaitu Ingarso Sungtulodo. Sebagai middle manager, saya lihat juga adalah sebagai yang harus berkarya, yaitu Ingmadio Mangunkarso. Kalau dia sebagai junior manager, dia harus dapat mendorong sehingga perubahan inisiatif yang akan dilakukan oleh perusahaan dapat berhasil. Oleh karena itu, saya dapat simpulkan bahwa kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantoro merupakan teori kepemimpinan yang sangat tangguh yang dapat dipakai oleh para leaders di Indonesia. Ada yang unik dalam Specs2 ini, bahwa yang dilihat tidak hanya gimana satu perusahaan punya strategi yang baik, tidak hanya bagaimana perusahaan itu punya cara berpikir yang baik, cara menjalankan perusahaan yang baik, tapi juga dilihat detail langsung bagaimana strategi tadi diturunkan, bagaimana strategi disosialisasikan dan dilaksanakan. Nah, yang menang memang mempunyai keahlian khusus, karena biasanya orang jago strategi, eksekusi nggak terlalu jago. Dan jago eksekusi lupa strategi. Nah, memang salut kepada beberapa perusahaan yang hebat, yang bisa mulai strateginya, sosialisasinya, turun ke bawahnya, sampai eksekusinya itu dengan disiplin dilaksanakan dan dimonitor dengan baik. Itulah pemenangnya. Selamat para pemenang. Mari kita saksikan siapakah yang akan menjadi pemenang Specs2 Award 2015.